Bangsa ini melampau, rek. Bagi betis nak paha, bagi paha nak kepala. Lama-lama dia duduk di atas kepala. Halo rek, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Cak Lonjong, salam lonjong. Hiya. Sengaja memang saya tidak memakai misa ya, karena sejatinya saya akan membahas sesuatu yang agak serius ya, bukan lelucon, bukan bercanda, bukan komedi, bukan juga sesuatu yang sifatnya melawak, tetapi saya akan sedikit menyampaikan pendapat saya tentang case Rohingya yang ada di Malaysia. Oke, sebenarnya sebelum saya membuat video ini itu dilema rek, karena apa yang terjadi di Malaysia ya, terutama case Rohingya ini sebenarnya kembali lagi bukan urusan saya ya, bukan urusan saya, karena saya sebagai orang Indonesia hal tersebut tidak ada sangkut pautnya ya. Tetapi setelah saya berpikir kembali ya, saya berandai-andai seandainya kalau hal tersebut terjadi di Indonesia. Di samping itu ada beberapa permintaan dari teman-teman, dari akun Instagram, dari akun Facebook, dari komentar YouTube, apa pendapat saya tentang Rohingya jika hal ini terjadi di Indonesia ya. Sebelum itu rek, saya mencari-cari informasi ya dengan teman saya yang ada di Malaysia. Sebenarnya apa yang terjadi antara penduduk Rohingya dan warga tempatan yang ada di Malaysia. Jadi saya memperoleh informasi dari teman saya ya. Sepertinya ini kutipan Facebook ya. Saya akan bacakan untuk pengetahuan sebagai peringatan. Yang pertama, kerajaan Malaysia tidak pernah menandatangani perjanjian pelarian 1951. Yang kedua, pelarian etnik Rohingya adalah pelarian perang dan bukannya pelarian biasa. Yang tiga, bot-bot pelarian yang membawa etnik perang Rohingya yang diarahkan berbagai balik tidak berada di dalam perairan Malaysia. Mereka berada di dalam perairan antar bangsa. Jadi ianya adalah lebih kepada bertanggung jawab antar bangsa atau PBB ya, dan bukannya kerajaan Malaysia semata-mata. Yang keempat, bagaimana NGO seperti Myanmar Ethnic Rohingya Human Rights Organization Malaysia atau MEHROM dan Majelis Rohingya Malaysia MIRM ya, boleh berdaftar dengan RUS Malaysia jika ahli-ahlinya bukan warga negara Malaysia yang sah? Adakah ia hanya satu pertubuhan yang sah atau haram? Di antara tuntutan sama rata yang dikemukakan oleh Rohingya di Malaysia kepada kerajaan Malaysia melalui MEHROM adalah sama rata ya, sama rata. Yang dimaksudkan di sini adalah keistimewaan yang sama dimiliki oleh rakyat Malaysia yang sah. Yang pertama, kebenaran eksklusif atau istimewa kepada bot-bot pelarian yang etnik Rohingya untuk memasuki perairan Malaysia dan seterusnya mendarat di mana kawasan pantai di Malaysia. Yang kedua, pendidikan sama rata, teratur dan tersusun untuk anak-anak pelarian perang etnik Rohingya. Yang ketiga, peluang-peluang pekerjaan sama rata beserta dokumen-dokumen yang sah untuk pelarian-pelarian perang etnik Rohingya bekerja di Malaysia. Yang keempat, permit kerja, kemudahan perlindungan insuran dan pampasan SUSKO untuk pekerja etnik pelarian perang Rohingya. Yang kelima, kemudahan kesehatan sama rata untuk pelarian perang etnik Rohingya termasuk yang tidak mempunyai kad UNHCR. Yang keenam, wow banyak sekali ternyata tuntutannya ya. Yang keenam ya, menggesa supaya pencari suaka Rohingya diberi kad UNHCR sebagai dengan cepat dan pantas sebagai pelarian berdaftar. Oke, yang ketujuh,
menggesa supaya pihak majikan menanggung segala kos perobatan pekerja-pekerja etnik Rohingya mereka. Yang ke-8, menggesa supaya pihak majikan-majikan di Malaysia tidak melayan pelarian perang etnik Rohingya sebagai buruh paksa serta menghentikan eksploitasi terhadap mereka. Yang ke-9, menggesa PBB dan ASEAN melalui Mehrom yang berpangkalan di Malaysia supaya mendesak kerajaan Myanmar untuk menghentikan pembunuhan beramai-ramai etnik Rohingya. Yang ke-10, banyak sekali ternyata ya. Yang ke-10 rek ya, menggesa PBB dan ASEAN melalui Mehrom yang berpangkalan di Malaysia mendesak kerajaan Myanmar supaya memberikan taraf kerakyatan negara Myanmar kepada etnik Rohingya. Yang 11, menggesa NGO hak asasi Malaysia, ASEAN dan antarbangsa seperti Suhakam, Suaram dan Hakam di Malaysia supaya membantu serta menyokong perjuangan etnik pelarian Rohingya di Malaysia. Saya sampai letih nih membaca kesamarataannya ini ya. Yang terakhir yang ke-12 ya, taraf kewarganegaraan atau kerakyatan Malaysia sama seperti masyarakat China dan India yang datang ke tanah Melayu berpuluh-puluh tahun dahulu. Banyak sekali ternyata ya yang diajukan gitu loh. Ini nanti saya akan memaparkan opini saya, pendapat saya, dan insya Allah nanti akan saya campur-campur bahasanya dari bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Melayu ya. Oke, saya akan menanggapi apa yang berlaku Rohingya di Malaysia ya. Ini kalau istilah peribahasa Jawa ya, dikei hati mergo remplo ini ya. Dikasih hati lama-lama ngelunjak, lama-lama kurang ajar ya. Mungkin seperti ini. Mula-mula saya kasihan dengan mereka rek. Fikir, kenapalah negara mereka sendiri, pinggir mereka tetap setelah mendapat banyak maklumbas berkaitan mereka. Barulah saya pikir, memang ada sebab kenapa terjadi sedemikian. Saya tak cakap semuanya negatif ya, tetapi kebanyakan cerita yang beredar memang negatif berkaitan di orang. Agak sukar mencari sesuatu yang positif dari mereka. Mungkin teman-teman pernah mendengar ya cerita-cerita di pasar Borong KL dan Selayang. Hanya karena mereka memegang kad UN, mereka pikir mereka kebal dengan hukuman, sedangkan rakyat tempatan di sana tak boleh berbuat apa-apa. Something weird menurut saya. Itu sesuatu yang aneh. Bukan nak bersikap rasis, tapi hak keistimewaan untuk mereka ini bukan suatu perkara yang harus dipertimbangkan. Kerajaan sepertinya harus lebih tegas dalam perkara ini ya. Rohingya. Ya sebaiknya jangan dilayan tuntutannya walau secubit pun. Bangsa ini melampau rek. Bagi betis nak paha, bagi paha nak kepala. Lama-lama dia duduk di atas kepala. Maksudnya kepala orang Melayu di sana ya, bukan kepala saya. Jadi saya rasa rek, cari rakyat yang susah di negara sendiri dulu, baru bantu orang luar. Dan saya lihat di berita, di media sosial, di news, kaum ini makin dilayan makin naik kepala. Kalau nak cakap pasal kesian, ramai lagi rakyat Malaysia ini yang kita kena kesian. Jadi renung-renungkan lah rek. Saya tak kisah di orang Islam, orang susah, warga Rohingya, kalau sedar diri Islam, sepertinya tak akan berbuat seperti itu. Mengemis, tak mengotor, ganggu rezeki orang tempatan lagi. Daripada tolong warga Rohingya, baik tolong warga miskin kat Malaysia. Ramai lagi yang susah kat Malaysia ini, benar tak? Saya ini bukan orang Melayu rek, tapi kalau ada macam hal seperti ini, saya pun tak sanggup tengok orang Malaysia kena pijak orang luar. Ya kembali lagi, because karena kita serumpun. Ramai orang tersilap dan keliru sepertinya. Membantu muslim yang ditindas, disiksa, dibunuh memang ya wajib bagi sesama muslim, bukan sesuatu yang salah. Ya itu memang kewajiban sesama muslim. Jadi kalau saya boleh berpendapat, jika ada Rohingya yang terbukti bersalah, mesti diadili dan dipenjarakan. Penguatkuasaan mesti tegas.
Contohnya Rek, kalau rakyat Malaysia didenda karena melakukan provokasi dan menggugat ketenteraman awam, Rohingya ini juga semestinya dikenakan dengan tindakan yang sama. Sebagai muhajirin, mereka tak berhak tuntut hak keistimewaan, kecuali kaum Ansar bermurah hati dan ikhlas memberikannya. Jangan syirik ya, syirik. Syirik itu bahasa Melayu, syirik kalau bahasa Indonesianya kapok ya, kapok. Jangan syirik untuk membantu saudara seiman kita. Insya Allah, Allah akan bantu pula. Dan yang terakhir untuk video saya, kesimpulannya adalah saya akhirnya berpikir seperti ini, Rek. Jika kita melayani seorang tamu ya, kita pastilah harus melayani mereka dengan sepenuh hati, dengan sebaik-baiknya seperti yang dilakukan oleh Rasulullah dan teman-teman ya. Jika ada seorang tamu, haruslah kita menjamunya dengan sangat baik. Datang ke rumah kita, mau makan, minum, bebas silahkan ya. Bebas silahkan untuk tamu-tamu kita. Tetapi yang jadi masalah ketika tamu tersebut meminta tidur dengan istri kita, itu yang udah gak bener saya rasa ya. Kalau ada tamu, kita layan dengan baik. Tetapi lama-lama tamu itu ngelunjak, akhirnya dia meminta tidur dengan istri kita. Ya, itu namanya kurang ajar saya rasa. Pasti teman-teman gak akan pernah setuju ya kalau ada tamu seperti itu. Jangan pernah syirik untuk membantu saudara seiman kita. Insya Allah, Allah akan bantu pula. Tapi salah tetaplah salah. Harus siap menerima konsekuensi dari setiap perbuatan kita. Oke Rek, sepertinya saya harus pamit dulu. Saya minta maaf bila ada kesalahan kata-kata ya, baik di awal video sampai di akhir video. Jangan lupa subscribe dan follow Instagram saya. Akhirnya saya Cak Lonjong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Dadah.